Lalu jawaban Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, aku serahkan umatnya, terserah bagaimana keinginan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Sayyidina Muhammad? "Ya Jibril, aku serahkan kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, karena Allah yang lebih berhak dan Maha tahu apa yang terbaik untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kembali kepada Allah, lalu Allah menjawab, "Wahai Jibril, saksikanlah, sampaikan kepada Muhammad, aku Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuat hati Muhammad sedih atau menangis karena umatnya. Aku buat sedih pula dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku akan kumpulkan Muhammad bersama umat di yaumil qiyamah di dalam surgaku yang kekal dan menyenangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memprioritaskan, memberikan tiket eksekutif kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di setiap apa yang kita lakukan, yang kita tahu setiap tahun ini terus kita selalu membuat tabligh akbar, santunan yatim di bulan Muharram. Hijrah tidak lari dari peristiwa ini. Hijrah tidak bisa dipungkiri daripada sejarah Muharram ini. Muharram ini terjadi bukan saat di mana hijrah ini, bukan saat di mana tanggalan hijriah, tahun hijriah dicatat saat Nabi SAW ada. Nabi telah wafat, Sayyidina Abu Bakar tidak dapat sesuatunya untuk merubah yang dapat mengingati umat. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu, beliau mencetuskan, berikanlah sesuatu tahun yang sekiranya umat akan terus menerus mengingatnya peristiwa-peristiwa kebaikan yang Allah telah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saat Nabi meninggal dunia, terdapat tahun tersebut banyak yang dimana ada kejadian besar di tahun tersebut, maka itu yang dijadikan nama tahun tersebut. Salah satunya waktu Raja Abraha datang dengan pasukan gajahnya, ingin membumi ratakan, menghancurkan Ka'bah, menghancurkan kota Mekah. Lalu di saat itulah maka dikatakan tahun tersebut adanya tahun gajah. Setelah itu ada tatkala Mekah di saat itu dibanjiri. Saat banjirnya Ka'bah terendam, mengikis daripada dinding-dinding Ka'bah. Disitulah ada pencetusan perbaikan daripada Ka'bah, maka tahun tersebut dikatakan tahun renovasi Ka'bah. Terus tahun demi tahun diceritakan tentang bagaimana sejarah yang terbesar yang berada di tahun tersebut. Tapi Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, bertanya, apa yang dapat membuat umat menjadi mengingat peristiwa-peristiwa agar umat tersebut tidak lupa daripada pikirannya. Ada yang mengatakan, baik seperti itu, tahun kita mulai dari mana Nabi SAW mulai dilahirkan. Sebagian sahabat mengatakan mulai tahun dihitung tahun dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan saat di mana Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Semua perkataan para sahabat ditampung oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍahu tatkala di saat Sayyidina Ali mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah baik kalau tahun tersebut terhitung dari saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka sampai saat ini kita kenal tahunnya disebut tahun Hijriyah. Kenapa? Karena ada perpindahan saat Nabi SAW dari kota Mekah ke kota
Paham sampai sini? Paham nggak? Kecepatan nggak ngomongnya? Nyambung nggak? Ingat, insya Allah. Udah dapat ilmunya belum? Kalau udah dapat kita tutup sama doa. Udah paham belum? Jadi tadi saya ngomong nggak paham. Dan dari sinilah para alim ulama, para salafun salihun mengartikan hijrah. Banyak yang berbeda pendapat tentang hijrah. Hijrah tersebut pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, namanya hijrah. Ada yang dari orang yang tadinya baik menjadi buruk, ini hijrah yang salah. Tapi ada orang yang hijrah dari mulai keburukan pindah menjadi kebaikan, ini juga bisa disebut hijrah. Dan sepakat para alim ulama sesuai dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah tersebut adanya yang dikatakan hijrah dari mulai tadinya mereka menjadi dari hamba yang ahli maksiat berubah menjadi hamba yang taat, itu yang disebut hijrah. Paham sampai situ? Dari tahun lalu sampai tahun sekarang, nggak usah dijawab, nggak perlu dijawab, tapi jawabnya di dalam hati aja. Muharram yang tahun lalu sampai ke Muharram tahun sekarang, ada nggak perubahan ibadah di dalam hidup kita? Nggak usah dijawab, cukup ditaruh di dalam hati. Adakah perbuatan yang lebih baik dari tahun yang lalu sampai tahun Muharram yang sekarang? Ada nggak perubahan? Jika tadinya seorang maksiat lalu menjadi orang yang taat, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Yang tadinya berbuat buruk saat ini berbuat baik, itu pun yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Kemarin sebelum sholat wajib kita ada qabliyah, ada ba'diyah setelah sholat wajib. Tahun sekarang hilang qabliyah sama ba'diyahnya. Itu patut dipertanyakan. Kita bisa dipilih jadi orang yang taat atau orang yang bertambah lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang dikatakan hijrah tersebut bukan karena ikut-ikutan, bukan karena melihat ada tren mode. Ini biasanya perempuan yang begini nih Pak. Perempuan tadinya nggak pakai jilbab, terus pakai jilbab. Biar apa? Biar kelihatan tambah cantik. Nilai ibadahnya hilang. Dicatatnya sebagai apa? Sebagai maksiat. Kenapa? Ingin mempertontonkan kecantikannya. Tapi dengan niat yang baik seperti apa? Aku menutup daripada helaian rambutku yang bisa membawa orang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan satu helai rambutku ini aku haramkan untuk menjadi saksi keburukanku kelak di yaumil qiyamah. Itu hijrah yang betul. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, dijaga oleh Allah menjadi hamba yang istiqamah. Alhamdulillah di Kabupaten Kuningan ini kita kumpulin teman-teman yang mau dekat kepada Allah. Ada naungannya, namanya Bikers Ngaji Community Indonesia. Ini teman-teman yang demen naik motor, bikers. Bikers itu penunggang kendaraan bermotor, itu namanya bikers. Kalau penunggang kuda namanya joki. Paham ya? Nah, alhamdulillah klub-klub motor yang ada di Kabupaten Kuningan ini sekarang sudah merapat, ada naungannya namanya Bikers Ngaji Community. Alhamdulillah sampai di saat ini sudah masuk 600 anggota khusus Kabupaten Kuningan. Belum yang di Karawang, belum yang di Tangerang, belum yang di Majalengka, belum yang di Ciamis, belum yang di Tasik. Ini insya Allah mudah-mudahan bakal berkembang terus-menerus. Insya Allah mudah-mudahan jadi hijrah yang istiqamah, hijrah yang dibawa oleh Allah dan direstui oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon doa dan dukungannya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman muda kita ini senang main ke masjid. Ini yang sama ini kan hilang. Yang main ke masjid dia lagi. Kalau aki-aki nini main ke masjid wajar apa enggak? Wajar, karena umurnya sebentar lagi udah expired. Betul apa enggak?
Umur umat Nabi dari 60 kata Nabi sampai umur 70, 60 sampai 70. Yang umur 60 ada di sini. 3 tahun lagi. Nabi meninggal umur berapa? 63. Umat sama Nabinya kan gak beda jauh. Betul. Yang 63 ada. Tinggal dicabut sih keringnya. Betul kan? Gak bisa ditemper lagi udah. Yang namanya maut gak kenal umur. Mau tua, mau muda, mau bayi, mau yang di dalam lahir, yang ada di dalam rahim, semua saat mati, ya mati. Kemarin begitu corona datang kita bingung. Salaman sama orang takut. Ngobrol dekat takut. Orang bersin kita loncat. Betul enggak? Betul enggak? Yang ditakutin apanya? Takut apa? Takut virusnya? Bukan. Takut pahit. Betul apa enggak? Coba kalau nggak ada dampak orang yang terkena virus corona, yang mati nol, yang sehat banyak, insya Allah nggak ada urusan. Yang disetati setiap harinya, yang mati bertambah, berarti terus karena corona. Corona itu penyebab, ada sebabnya aja. Saat dia mati sudah ketentuan Allah di Lauhul Mahfuz, umur 0 sampai mati sudah tertulis oleh Allah. Sebabnya macam-macam. Ada yang ibadah, ada yang lalai. Nah kita minta kepada Allah yang mana yang kita mau? Mau lalai, ya mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Kalau kita mau jadi yang taat, hidupnya taat dulu dong sama Allah. Apa kata Nabi? Mau lihat orang semasa hidupnya, lihat matinya bagaimana. Nabi apa? Nabi bilang, mau lihat orang semasa hidup, lihat bagaimana matinya. Matinya ahli ibadah pasti beda sama orang yang ahli maksiat. Orang yang taat beda matinya dengan yang ahli maksiat, beda. Coba kita lihat orang-orang dulu, para ahli ulama, mereka kalau mau mati udah nyiapin kain kafannya sudah disiapin, batiknya untuk nutupin sudah disiapin, tikar pandannya sudah disiapin, gitu udah nyiapin belum? Udah nyiapin belum? Kenapa? Ngeri, belinya horor. Kalau buka lemari ngeliat kain kafan berasa pengen modal. Betul begitu, betul. Padahal ketentuan mati pasti atau enggak? Kematian pasti apa enggak? Lu jawabnya males amat. Mati pasti apa enggak? Kalau tahu pasti, sekarang saya mau tanya, besok kita pasti makan enggak? Yakin makan enggak? Nih hari beras udah habis, malamnya beli enggak? Beli. Buat makan aja kita nyiapin, masa buat mati kita nggak nyiapin? Ini yang lupa dari umat Nabi Muhammad SAW. Saya jujur-jujuran, saya bilang sama anak istri saya sudah siapin nih tikar pandangnya, ini kain kafannya, ini ihramnya, ini minyak wanginya. Saat gue mati, ini lo pakai. Lo kenapa? Persiapan itu sunnah. Persiapan kematian sunnah. Kenapa? Suatu saat nanti kita nggak tahu akhir zaman. Sekarang jengkol aja mahal. Betul apa enggak? Kain kafan mahal apa enggak? Mahal apa enggak? Beli, agak mahal. Jengkol kita mampu, kain kafan kita nggak mampu. Kenapa? Untuk mengingat kematian. Kadang mengingat kematian itu wajib hukumnya, tapi nggak boleh pilih tempatnya. Tapi kita wasiat, saya mau dikuburin di sana, silahkan. Tapi kita pilih di tempat saya di sini ya, nggak boleh. Kenapa? Makruh hukumnya. Tapi saat kita mati, kita pilih kuburin saya di situ. Tadi bebas tanahnya aman. Tapi kalau kita pilih, nanti saya mau di sini nih. Kalau tempat lain saya nggak mau, pokoknya di sini. Besok jadiin jalanan. Pemda kan suka begitu ya. Ini dijadiin jalanan, terus kita mau gali di jalanan. Jadi minta wasiatnya yang baik-baik aja. Karena tanda mati sudah ada. Ini Habib lagi ngomongin Muharram, nggak ngomong kematian, biar sadar. Ini masjid yang datang ini sama aki-aki terus, yang datang dia lagi. Yang anak muda begitu as-shalah, bubar, pulang ke rumahnya. Apa? Itu waker untuk tidur. Saat as-shalatu khairun minan naum, berbondong-bondong main gitar berani sampai tengah malam.
aki-aki begitu dia baca. Kalau anak muda, salatullah, salamullah, suaranya megar, enak didengar. Ya Allah, ini yang datang aki-aki, gigi udah tak ada. Nolak ya, bangunin orang, bukan as-salat atau salatullah, salatullah bukan. Coca-Cola, udah salah nih, lidahnya udah salah. Kemana anak mudanya saat ini? Ayo dong hijrah, ini rumah Allah. Tatkala kalian meminta apapun, pasti akan dikabulkan. Ini bingung, Bim, saya belum dapat jodoh. Nyamperin ke rumah saya, lo kata gue panti asuhan. Terus mau terima jodoh, emang saya KUA. Orang datang berbondong-bondong, minta air, buat apa? Biar cepat dapat jodoh. Kan saya bingung doainnya bagaimana. Saya tanya, mau kerja nggak? Enggak, Bim. Yang namanya perempuan kalau dikasih duit dijajarin di pinggang pasti ngikut, mau diajak kawin. Perempuan dasarnya tuh duit. Mumpung perempuannya di atas nggak ngeliat gua. Yang namanya perempuan kalau melihat duit kan hijau, betul bu, betul. Kalau perempuan matre emang wajar. Kenapa laki-laki kalau bilang perempuan matre emang dasar laki-lakinya kere? Kenapa? Yang namanya sesuatu harus dengan ikhtiar. Ibu, bapak, adik mau dapat hidayah, cari di mana tempat hidayah tersebut dibuang-buang oleh Allah. Yang pertama majlis zikir, kedua majlis taklim, ketiga sudah pasti di dalam masjid. Itu yang bahaya, masjid sekarang digembok. Kenapa? Sendal udah hilang. Jam kadang suka mati, itu wajar kalau jam mati mah. Yang bahaya bukan sendal hilang, tapi kalau iman anak-anak muda hilang, selamat. Bapak, ibu yang tua yang ada di tempat tersebut siap-siap menerima tanggung jawab kepada Allah. Jangan dihalangi anak-anak muda kita ini karena masih mau cari-cari tahu. Anak-anak muda kita ini, teman-teman kita ini yang masih muda, pengen cari tahu jalan menuju ke Allah yang diridhoi seperti apa sih? Jangan dihalangi. Nabi SAW udah ngajarin kita, sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda di jalan. Tahu Sayyidina Abdullah bin Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar adalah satu sahabat yang paling kecil. Anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍahu. Kalau jalan sama Nabi kemana aja, apa yang Nabi jalanin diikutin. Suatu saat Abdullah bin Umar lewat jalan sama Nabi. Sayyidina Abdullah bin Umar masih anak-anak. Lewat satu jalan ada pohon yang tumbang. Saat pohon tumbang tersebut, Nabi nggak geser pohonnya, Nabi nggak singkirin, tapi Nabi merunduk. Nabi bisa lengkahin, disingkirin, atau Nabi lewat jalan lain bisa, tapi Nabi nggak mau. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Pohon yang sudah mati juga tetap makhluknya Allah. Beliau turun, nunduk daripada batang pohon tersebut. Sayyidina Abdullah bin Umar ngikutin. Setelah beberapa tahun Nabi SAW wafat, Sayyidina Abdullah bin Umar jalan sama sahabat-sahabatnya. Saat di perjalanan lewat jalan yang dia pernah lewat sama Nabi, di tengah jalan itu nggak ada pohon, nggak ada apa. Sayyidina Abdullah bin Umar tiba-tiba menunduk. Sahabat pada bingung, diketawain. Ya Abdullah, kenapa? Ada apa? Orang nggak ada yang menghalangi, kenapa nunduk? Jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar dapat memeras hatinya sahabat-sahabat Abdullah bin Umar. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar? Suatu saat waktu aku masih belia, aku masih anak-anak, aku jalan di tempat ini bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Terdapat pohon yang tumbang dan Nabi melewati dengan cara menunduk. Ini sahabat lari putar balik jalan nunduk sama ikutin Sayyidina Abdullah bin Umar. Kenapa? Sesuatu sunnah yang pernah dijalani Nabi itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang kecil. Kita nggak bisa deh kalau ibadah kayak Mu'adz bin Jabal, nggak bisa kita. Ibadah kita kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, nggak bisa kita. Jangankan Sayyidina Umar, sahabat Nabi, jangan. Kita sama orang dulu beda sama sekarang. Orang dulu habis subuh, sebelum subuh udah jam 3 di dalam masjid baca Quran, wirid, sampai sholat subuh, sampai kelihatan matahari baru bubar dalam masjid. Sekarang begitu. Perubahan luar biasa. Kalau kita mau hitung-hitungan amalan, ya Allah, udah mintanya surga, mau masuk ke dalam surga, minta
ibadahnya cuma semenit. Betul nggak? Sini saya ngomong buat diri saya pribadi sebenarnya. Kalau ada kesamaan, ya insya Allah kita saling nasihat. Tatkala saat itu terjadi di dalam kehidupan kita, kan nggak malu kita Nabi. Nabi dikatakan, ya Rasulullah, engkau sudah pasti masuk ke dalam surga Allah. Apa jawaban Nabi? Aku masuk ke dalam surga bukan karena ibadahku, melainkan aku mendapatkan rahmah dari Allah. Aku diizinkan masuk ke dalam surga. Nabi orang yang pandai di dalam ibadah, hadirin. Nabi yang tak pernah ngeluh di dalam ibadah. 24 jam diberikan oleh Allah kepada Nabi. 23 jam Nabi gunakan untuk ibadah. 1 jam Nabi untuk kepentingan sendiri. Apaan? Tidurnya Nabi, makan, duduk sebentar. 1 jam dikumpulin cuma 1 jam. 23 jam buat beribadah. Bedanya sama kita ngejomplang luar biasa. Kita 1 jam ibadah, 23 buat lalai kepada Allah. Betul apa enggak? Ini sudah membedain lagi. Mau lebih beda lagi, yuk kita tarik bagaimana Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Beliau seorang wali kutub, beliau seorang wali min awliyaillah. Baina maghrib wa isya tidak kurang membaca ayatul kursi 15.000 kali setiap hari. Al-Imam Umar bin Sayyidina Umar Al-Muhdar setiap 1 rakaat salat khatam, 1 rakaat salat khatam Quran. Siapa lagi? Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibul Radid. Beliau setiap hari baina maghrib wa isya baca kulhu 15.000, ayat kursi 15.000, baca surat Yasin 500 kali bolak-balik. Kita apaan? Mereka nggak pernah minta, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Enggak. Lihat di doa-doanya mereka, nggak pernah minta surga. Dia minta apa? Selamat dunia, selamat akhirat. Kita ibadah nggak kayak orang alim, nggak kayak para sahabat, nggak kayak orang dulu minta surga. Kata malaikat, emang surga punya bapak lo? Betul apa enggak? Mintanya gini aja nih, ini saya ajarin doanya, mau apa enggak? Mau apa enggak? Nih doanya nih, ini Nabi juga ngajarin. Doanya ringkas, ringan, tapi kena luar biasa. Ya Allah, ikutin ya. Ya Allah, buatlah hati hamba selalu senang, dan izinkan hamba membuat senang hati orang lain. Amin. Selesai. Ringan nggak? Susah nggak? Kita dikasih rezeki sedikit, senang. Apalagi dikasih banyak. Betul? Ngelihat orang senyum ke kita, kita senang nggak? Orang melihat kita senyum, senang nggak? Allah pilih kita menjadi hamba yang taat, senang apa enggak? Allah berikan kita hidayah, senang apa enggak? Allah masukin kita saat kita di dalam kubur, Allah terangin kubur kita, senang nggak? Kita diizinin masuk ke dalam surga, senang nggak? Itu aja minta sama Allah. Minta surga, nggak usah rezeki banyak juga buat apa. Kadang kita minta, ya Allah tambahkan hamba rezeki. Buat apa Pak Ul? Buat apaan? Setiap manusia udah dicatat tuh di Lauhul Mahfuz. Ini bulan dari 0 tahun sampai akhir matinya, kekayaannya cuma 40 miliar. Amin. Amin gitu. Orang amin kudu disuruh. 0 sampai beberapa tahun sampai dia mati kekayaan 40 miliar. Oh, emang dasar amin males. Yang begini yang doanya ngambang. Saya ulangi, mudah-mudahan yang nggak aminin kaya. Dari 0 sampai 40 kekayaannya ditulis oleh Allah 40 miliar. Kalau lebih syukur ya Allah. Tambahin lagi ya Allah. Jangan dihabisin ya Allah. Minta kan nggak boleh tanggung-tanggung ya. Betul nggak? Allah maha pengasih, Allah maha pemberi. Kalau ini sudah rezekinya sudah sampai di situ, mau diperas sampai 80 miliar nggak bisa. Mau dikurangin dari cuma 100.000 sampai hidupnya nggak bisa. Karena ini sudah ketentuan Allah, rezeki itu udah segitu. Makanya kita hidup dikasih nikmat Allah begini, nggak kaya, sedang-sedang aja.
hidup nikmat, tidur enak, betul? Utang nggak punya, betul apa nggak? Coba hidup jadi kita, tidur di sofa, nyender dikit tidur kita, enak nggak? Lihat orang kaya, Bu, tempat tidurnya, saya pernah melihat tempat tidur harga 180 juta Pak. Saya tanya, ini saya kalau saya beli, ini tiap malam saya tidur mimpi Nabi. 180 juta kasur buat rebahan. Kalau di malam tiap malam kita mimpi Nabi, saya kumpulin duitnya. Subhanallah, orang yang kaya dia beli tempat tidur mampu dengan kenyamanannya, tapi demi Allah, sekaya apapun orang nggak akan mampu untuk membeli tidurnya. Betul tak? Kita alhamdulillah nggak? Tidur nggak pakai kasur 180 juta, 100 juta enggak. Kasih permadani dikit, ngelonjor, ngangkang, lewat sudah dunia beserta isinya. Betul apa enggak? Tidur di keramik, buka baju pakai celana, golar, terlepas tidur enak. Orang kaya mau tidur pusing, besok tanda tangan, ini besok ada jadwal di sini, ini besok pusing luar biasa nggak enak. Kita besok apa nanti juga hai. Betul apa enggak? Nikmat aja kita mah. Masya Allah, ini Allah kasih senang buat kita. Kita punya rumah, lihat orang kaya CCTV depan belakang, security-nya 4 dalam rumah. Betul nggak? Repot luar biasa. Kita alhamdulillah CCTV nggak pakai rumah, lupa kekunci tengah malam nggak pusing, nggak takut rampok masuk. Apa dia mau dirampok? Permadani butut. Hidup kan senang-senang aja kan, tenang-tenang aja. Makanya syukur kepada Allah. Ini yang kita lupa kepada Allah. Begitu kemarin kena corona, wah habis. Liar air liar. Ya Allah, liar air ya Allah. Pegang kepala tinggal pusing. Saya mau tanya, jujur jawab jujur. Kemarin corona kan berapa bulan? 4 bulan ya? 4 bulan ya? Ada nggak yang sarapan stop? Ayo tunjuk tangan biar saya selama 4 bulan nggak sarapan. Ada? Berarti aman sarapannya, betul? Makan siang dapat? Masih makan? Sore masih ngemil nggak? Makan singkong, makan ubi, betul? Masih ngemil masih? Makan malam masih makan? Kenapa lo pusing toh? Itu kan rezeki dari Allah. Jelas-jelas Allah kasih. Coba 4 bulan dikasih rezekinya sedikit, bukan ditutup sama Allah, cuma ditetesin sedikit demi sedikit. Tapi udah melakukan luar biasa, kayak ikan mujair taruh di daratan, loncat sono, loncat sini, pusing sono. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Allah tuh paling gampang buat kembaliin orang, paling gampang. Kita bertahun-tahun rezeki makmur, berkah, bukan main. Nggak lupa kita bersyukur sama Allah. Lupa. Tapi saat 4 bulan ngarep, ya Allah, nggak enak banget ya Allah. Ya Allah, mati akhirnya ya Allah. Kenapa? Karena keimanannya sudah diukur dengan fulus. Tahu fulus? Mafi fulus, mampus. Karena ini sekarang yang ada di hati kita. Tapi kalau mereka yang berpatokan langsung kepada Allah, aman-aman saja. Makan, alhamdulillah. Nggak makan, puasa. Betul kan? Coba kalau kita itu pas kemarin datang Ramadan lagi. Coba kalau kita dikasih bulan biasa nggak Ramadan, puasa kagak, pemasukan makannya banyak, hitung-hitung kita makan siang stop 1 bulan. Betul? Ringan nggak rezekinya? Masih diringanin sama Allah buat apa? Di baju lebaran. Kepikiran nggak sampai ke sana? Makan siang, sarapan diringanin, cuma dikasih buka puasa sama makan sahur, ringan. Sisa uang yang masih ada buat beli baju lebaran, kain 1, baju koko 1, peci 1, istri 1 aja udah, yang 2, 3, 4 udah makan susah pakai istri 2. Coba Allah kasih ketemu dan kebayaan, tapi kita nih, ya Allah, Pak, ada satu kisah Pak, Bu, dengar baik-baik. Nabi ini orang yang pandai bersyukur sama Allah. Kita tahu Nabi ini ahli surga, pemilik kunci surga, betul? Yakin nggak kita nih?
Nabi itu saat buka pintu surga, man huwa? Malaikat nanya, malaikat Jibril, ana Muhammad. Begitu dibuka melihat dari Muhammad SAW, nunduk kepalanya. Tapi Nabi setiap malam, satu malam datang ke gilirannya ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍah. Tatkala beliau masuk ke rumah Siti Aisyah, beliau minta izin sama Siti Aisyah, ya Aisyah, adakah engkau mengizinkan aku karena ini malam adanya malam giliran kepadamu? Boleh enggak aku pakai malam ini untuk beribadah kepada Allah? Silahkan ya Rasulullah. Aku adalah wanita yang paling beruntung. Engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar denganku, engkau satu kasur di atasnya bersama denganku, engkau satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan langsung dengan kulitku ya Rasulullah. Aku adalah wanita yang paling beruntung. Jika malam ini engkau ingin beribadah, silahkan ya Rasulullah. Nabi bangun, ambil wudu, Nabi salat. Dilihatin oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala tiba-tiba menangis Siti Aisyah, terus menangis. Entah berapa ratus, entah berapa ribu rakaat Nabi telah lakukan. Sampai datang muadzin Nabi mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Dan berhenti Nabi dalam ibadah. Habis malam giliran Siti Aisyah, semuanya diberikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan sehingga di setiap gerakanmu engkau meneteskan air mata ya Rasulullah? Saat mulai takbiratul ihram ada tangisan di dalam. Saat engkau ruku ada tangisan di dalam. Engkau i'tidal ada tangisan di dalam. Saat engkau sujud ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau minta kepada Allah sehingga selalu ada tangisan di dalamnya? Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? Ya Aisyah, apa yang aku lakukan? Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Nabi yang sudah jaminan surga masih pantas bersyukur kepada Allah dengan ribuan rakaat. Gak kebayang kita hadirin, kita dikasih rezeki luar biasa, melimpah luar. Syukur tidak, kufur iya, tapi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berkah siapa? Doa Nabi Muhammad SAW. Kita masuk masjid udah gak pakai dilempari. Kita masuk masjid gak ada yang ludahin. Kita mau masuk masjid gak ada yang larang. Kenapa? Karena semua sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi sujud, Nabi dilempari kotoran. Saat Nabi ruku, dititipin kotoran di pundaknya Nabi. Nabi keluar, Nabi diludahin. Nabi mau keluar rumah, kotoran di depan rumahnya Nabi. Sampai Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dalam kitabnya mengatakan, semua kita tak rasakan umat Nabi enggak dikejar orang-orang kafir Quraisy, tidak ditodongin pisau, tidak di dalam keadaan dilempari kotoran, karena semua sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Malu kita di hadapan Nabi. Satu riwayat kembali, saat Rasul SAW dalam keadaan di rumah Siti Aisyah, Siti Aisyah ajak tidur Nabi, ya Rasulullah istirahat. Tidur. Nabi dalam keadaan tertidur madep ke kanan, Siti Aisyah lihat masih melek Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah lihat dan Siti Aisyah tidur duluan. Saat terbangun melihat Nabi udah nggak ada di sampingnya. Dicari di mana Rasulullah. Begitu dilihat ada di dalam masjid Nabi, ditungguin sama Siti Aisyah. Sampai di akhir malam Rasulullah selesai melihat, ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, kapan kau istirahat? Kapan kau istirahat? Apa jawaban daripada Rasulullah SAW? Ya Aisyah, jika satu malam aku tertidur kepada Allah karena lalai, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Setiap malam aku menggelar sorban, sujud kepada Allah sebanyak 1000 rakaat, salat taubat kepada Allah. Nabi yang maksum, Nabi yang tidak ditempel dosa. Nabi saat berbuat dosa tidak akan dihitung di dalam bilangan dosanya. Tapi Nabi tiap malam 1000 rakaat salat taubat ke hadapan Allah. Sampai Siti Aisyah menangis sambil menunduk mengatakan, ya Rasulullah,
Apa jawaban Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya Aisyah, aku khawatir kalau umatku di akhir zaman mereka belum sempat bertaubat kepada Allah, nyawanya sudah diambil oleh Allah. Aku berharap salat taubatku ini dapat menambah taubat umatku. Kita yang buat dosa, Nabi yang bertaubat di hadapan Allah. Kita yang bermaksiat, Nabi yang menangis memberi istighfar kepada Allah. Kita yang selalu melukai hati Nabi, Nabi tidak pernah segan, selalu berdoa kepada Allah. Jika para salafus salihun, orang-orang tua kita, guru-guru kita, para alim ulama, para kiai terdahulu, saat mereka dipanggil kepada Allah, mereka akan bangga dengan amaliyah mereka, dengan zakat mereka, dengan salat malam mereka, dengan baca Quran mereka, dengan tahajud mereka. Saat dipanggil oleh Allah, diperiksa pikulan amaliyah tersebut, Nabi mengatakan dengan senyuman menghadap Allah, ya Rabb, ini adalah umatku. Bangga Nabi memperkenalkan kepada Allah bagaimana nasib kita di yaumil qiyamah. Pikulan apa yang kita akan bawa di hadapan Allah? Tatkala orang berbondong-bondong di hari ini, wallahi azim, di hari ini banyaknya fitnah yang diterita pada umat Nabi Muhammad SAW. Kiai salah, habaib dilecehkan, ulama diperbuat zalim, umat hanya menonton. Apa pertanggungjawaban kita kelak di yaumil qiyamah? Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jika mereka amaliyahnya disambut oleh Nabi dengan membuat berseru di akhir zaman seperti ini, kita hanya membawa pikulan dosa di hadapan Allah. Membawa pikulan dosa seraya diperiksa oleh Nabi. Nabi menunduk meneteskan air mata dan mengatakan, ini adalah umatku ya Allah. Kita tetap diaku daripada umat Nabi Muhammad. Tubna ila Allah, taubatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Cukup dengan kemaksiatan yang kita lakukan, cukup dengan kesombongan yang kita rasakan. Ingat, setiap kematian itu adalah kepedihan setiap umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi menanggung, ummati, 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 aqimis salat, aqimis salat, dirikan salat, kata Nabi. Wasiat Nabi Muhammad. Saat ditarik roh, Nabi mengadu, ya Rabb, wahai Jibril, beginikah rasa sakit sakratul maut? Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling teristimewa. Sebagaimana malaikat maut mencabut rohmu, sebagaimana mengambil rambut di atas tepung, dengan mudah, dengan lembut. Ya Allah, jika ini rasa sakit sakratul maut untuk umatku, maka limpahkan kepadaku di hari ini. Jangan kau berikan kepada umatku. Malu kita ya ayuhal hadirun. Nabi yang menanggung sampai Siti Fatimah memalingkan wajahnya, putri kecintaan Nabi Muhammad SAW, memalingkan wajahnya. Ya Fatimah, apa yang kau palingkan wajahmu? Ya Rasulullah, engkau adalah nabiku, engkau adalah rasulku, engkau adalah ayahku. Sebentar lagi rohmu akan jauh, akan terlepas dari jasadmu, engkau akan pisah dengan kami. Ya Aisyah, dekatkan telingamu wahai putriku. Ada kabar gembira untukmu. Setelah kewafatanku, engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah. Ya Fatimah, bukankah ini kabar gembira? Iya ya Rasulullah, gembira aku merasakan. Tapi engkau adalah manusia yang ada namanya berdampingan dengan nama Allah, dan engkau akan berdekatan dengan Allah. Sedangkan aku kembali kepada Allah. Entah di mana aku ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang sujud kepada Allah agar timbangan dosa mereka jauh lebih ringan daripada amalan kebaikan mereka, sehingga mereka dapat masuk ke dalam surga ya Allah. Setelah penimbangan tersebut selesai, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di Sirat.
Jumpai aku di sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Sirat kami lewati, sirat kami lewati dan kami lintasi. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu umatku seluruhnya agar masuk ke dalam syurga. Bila satu tertinggal, maka Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam syurga ya Allah. Syurga yang sesak, syurga yang penuh. Kami susah berjumpa denganmu. Di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman dari telaga tersebut melalui tanganku kepada umatku. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang dipikir umat, membuat senang umat, tapi di akhir zaman umat tidak membuat bahagia Nabi, melainkan umat selalu menyayangi hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubna ila Allah, taubatlah kepada Allah. Mumpung kita berada di dalam rumah Allah, mendapatkan pandangan khusus dari Allah, maka di malam ini yuk kita sama-sama meminta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur dari malam ini taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah, dengan mengagungkan nama Allah, dengan memuliakan nama Allah, mudah-mudahan malam ini malam teristimewa yang akan menjadi saksi dan dikekalkan saat kita dipanggil oleh Allah, dijadikan malam ini malam penyaksian Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah meneteskan air mata tatkala kita takut di dalam taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya
akan nyawa kami terdahulu. Sebelum kau kabulkan segala doa kami ini ya Rabb, sebelum kau terima taubat kami ini ya Allah, jika engkau matikan kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan di padang mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, jika engkau mengizinkan umur kami di dalam taat, maka izinkan dalam taat kepadamu dan istiqamahkanlah kami ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau izinkan kemaksiatan tahun lalu kami ulangi di tahun yang ini ya Rabb. Di tahun yang baru ini ya Allah, jauhkan kami daripada bentuk kemaksiatan ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Berkahkan kehidupan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb, dengan kami membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ini adalah cita-cita kami, kebahagiaan kami tatkala kami melihat kebahagiaan terpancar daripada kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini ya Allah. Ampuni kami terhadap dosa kami kepada kedua orang tua kami, kepada ayahanda kami. Tidak jarang kami tidak menghargai lelah mereka. Dari pagi sampai malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, dingin kedinginan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Tapi sungguh kami tidak pernah menghargai jerih payah, dan tidak jarang kami mencaci, memaki, memerintah daripada ayahanda kami. Ampuni kami ya Rabb. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami. Jika saja saat melahirkan harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Besar pengorbanan ibunda kami. Tidak jarang diri ini mencaci, memaki, menyayat hati ibunda kami. Betapa durhakanya kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kepada ibunda kami yang telah tiada ayah dan ibunda kami, lapangkan kubur daripada kedua orang tua kami. Terangi kubur kedua orang tua kami ya Allah dengan rahmah darimu. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah ya Allah. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu ya Rabb. Sungguh bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu karena kami merindukan manusia yang namanya berdampingan
maliki anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami, ya Rabb. Ya Allah, yang bagi berada kami ada di dalam tempat ini, yang kurang di dalam rezeki kami, ya Rabb, bukakan rezeki kami, berkahkan di dalam rezeki kami, ya Allah. Tumpah ruahkan rezeki kepada kami, ya Allah. Bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah, apabila kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami, ya Allah. Sehatkan badan kami, ya Allah, agar kami gunakan dapat mudah beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pandang kami, unzur ilaina ila rahmah. Ya Allah, unzur ilaina ila rahmah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Bagi kami yang belum mendapatkan jodoh, pertemukan kami jodoh yang saleh-salehah. Yang kami sudah berjumpa dengan jodoh tapi Engkau belum berikan keturunan, berikan kepada kami keturunan yang saleh-salehah. Ya Allah, kabulkan segala hajat dan doa kami. Jadikan malam ini malam taubat kami di hadapan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita minta kepada Allah berkah Al-Fatihah. Semua doa kita dikabulkan oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tawbatul rasul wa ila hadratir rasul. Bismillahil Fatihah. Bismillah.